Jannatun Na'im, subhanallah. Ya. Jadi kalau ingin dicintai semua orang, Allah yang proaktif, jadilah seperti bayi. Tawakalnya bayi itu hanya satu kali gerakan, semua orang berlomba untuk menolong. Tapi masih ada di atasnya bayi. Tawakal seperti bayi disebut taslim bahasa agamanya. Di atas taslim itu ada lagi yang disebut dengan tafwid. Tafwid ini tawakalnya seperti mayat. Mayat tidak perlu nangis, pasif aja. Allah yang maha. Satu RT di sini ada yang ngurus, siapa yang ngurus kain kafannya, siapa yang menggali lubangnya, ambulansnya dari mana, kembangnya dari mana. Otomatis masyarakat itu mengurus dia, padahal nggak pernah nangis. Nah, kalau orang sudah tawakal sepasrah dengan mayat itu, maka Tuhan yang akan proaktif, Bapak Ibu sekalian. Hanya karena kita tidak berani membunuh keraguan-raguan, hakul yakin kita tidak bisa peroleh, maka apa yang terjadi? Ya, sebetulnya keraguan-raguan itu kan musyrik. Percaya kepada Allah satu sisi, tapi besoknya pergi ke dukun. Gimana? Kita tidak hakul yakin. Percaya kepada Tuhan tapi masih ragu sedikit. Ainul yakin. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal lain yang saya ingin saya sampaikan bagian terakhir adalah sedang kita menjemput Ramadan ini. Besok kalau kita sudah masuk bulan suci Ramadan, apa yang harus kita lakukan? Niatkan dari sekarang. Ya, kerarkan. Insya Allah tekad saya, bulan Ramadan besok itu akan lebih bagus daripada seluruh bulan Ramadan yang pernah kami lewati. Kualitas salatnya diperbaiki, wudunya perbaiki. Jangan memandang enteng yang kecil, Bapak Ibu. Tiba-tiba mau belajar makrifat tingkat tinggi tapi wudunya nggak beres. Saya mohon betul, hal-hal yang sepele itu, salah baca saja di dalam Quran itu dianggap biasa. Makhraj itu juga dilatih, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang tidak boleh saya lupakan untuk menyampaikan di sini, salaman terhadap suami, istri, Bapak. Lebih gampang memaafkan orang daripada minta maaf, atau mungkin sebaliknya, siapapun yang memulai, alangkah bagusnya sebelum masuk bulan suci Ramadan kita salaman satu sama lain, sesama anggota rumah tangga. Dan selama ini kita selalu menunggu anak kita minta ampun kepada kita. Sekarang justru kita yang perlu minta maaf kepada anak. Jangan-jangan dosa kita terhadap anak itu lebih besar ketimbang anak itu berdosa terhadap kita. Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu, di rumah kita tampil sebagai malaikat, di luar sana kita jadi iblis. Jadi sang istri dan anak-anak itu respect, hormat terhadap kita karena kita menggunakan topeng kebapakan, topeng banyak uang, topeng keringat kerja dan seterusnya. Padahal di sana itu, masya Allah, gentayangan kayak iblis. Jadi hati-hati di sini, Bapak Ibu sekalian. Kita harus terbuka lah. Saya tidak ingin kita bermunafik terhadap keluarga sendiri. Mulai sekarang kita minta maaf. Ibu, saya pernah berdosa, tidak usah saya ceritakan, nanti Bapak malu kan. Tapi maafkan saya. Saya juga pernah berdosa, Pak. Tidak usah saya ceritakan. Mau nggak memaafkan saya? Walaupun seandainya disebutkan, pasti dia tidak akan maafkan. Nah, itu nggak apa-apa. Jangan dibuka yang kira-kira bisa membuat hati masing-masing itu cacat, luka itu. Yang penting ada itikat baik untuk saling memaafkan. Seorang anak jangan malu, Bapak Ibu, minta didoakan oleh anak. Anak itu wali, nggak ada dosanya. Kalau orang nggak punya dosa seperti anak tadi yang saya ceritakan, seluruh alam ini akan mencintainya. Tidak tega api itu menjilat kulitnya Nabi Ibrahim. Ini kekasih Tuhan. Ya. Tidak tega besi tajam tombak itu menembus kulitnya Nabi Daud. Ini sahabat Tuhan. Ya. Tidak tega air laut itu menenggelamkan Nabi Musa alaihissalam, terbelah, monggo lewat. Ini kekasih Tuhan.
Begitu Nabi Yunus dilemparkan ke lautan, diperebutkan oleh ikan mau menolong dia sampai dibawa ke pantai. Kenapa? Ini kekasih Tuhan, bukan orang sembarangan. Ini nasihat buat kita Bapak Ibu sekalian, jangan main-main terhadap orang yang ikhlas. Kalau orang itu tersinggung, Tuhannya tersinggung. Ya. Hati-hati, di sini banyak orang yang tidak populer, tapi sangat populer di bumi. Untuk apa selebriti di langit, apa di bumi? Di sana nggak ada yang dikenal di langit. Ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian. Hati-hati terhadap orang desa. Maka itu undangan seperti di perkampungan, di desa seperti ini lebih saya takuti ketimbang saya tidak menghadiri undangan yang keren-keren di sana. Di kota itu banyak penceramah hebat itu. Tapi di sini Bapak Ibu sekalian, saya bisa merasakan betapa tulusnya Pak Ake datang ke Jakarta mengundang saya. Berapa ongkosnya itu? Masa saya tidak bisa memenuhi undangannya, padahal begitu tulusnya hatinya mengundang saya. Saya banyak alasan untuk tidak hadir di kesempatan ini, tapi juga saya harus datang. Tidak peduli, dari kemarin saya dari kontrol dokter Bapak Ibu sekalian. Tidak, kita cuma satu kali hidup Bapak. Kapan kalau bukan sekarang? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, minta didoakan sama anak. Anak itu kalau sampai suara hatinya minta, persis seperti wali yang memintakan. Persis kalau seorang nabi kita, Nabi Muhammad SAW memintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jaminan Tuhan. Kita kan malu, masa anak minta maaf, mendoakan ke kita. Jadi ini rahasia loh Bapak Ibu sekalian. Kalau ada kesulitan, nah tolong doakan Bapak. Kalau perlu didiktekan, ya Allah, ya ada urusannya Bapakku, tolong. Ya. Kalau itu sampai dibunyikan oleh hatinya, membelah langit. Ya. Dan rajinlah mendatangi orang-orang pintar. Orang pintar bukan orang pintar dukun, enggak. Kiai, orang arif. Jangan melihat dari segi umurnya, Pak. Pondok kita di sini kan belum terlalu tua, di sana lebih tua, enggak. Tuhan tidak membedakan usia muda, usia tua. Asal ada orang dewasa secara umur tapi kekanak-kanakan dari segi spiritual. Ada orang masih remaja umurnya, matang spiritual. Yang kita inginkan kematangan spiritualitas gitu. Datanglah. Ya. Saya sampai sekarang ini berguru, pelihara betul guru-guru saya tuh. Dan salah satu guru saya yang paling saya cintai baru saya meninggal, kasihan ini. Ya, saya pernah mendengarkan ceritanya dan sekaligus ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kiai sangat tersohor di Sulawesi Selatan, sudah meninggal, terus selanjutnya juga meninggal lagi kemarin. Minta doa, tolong diajarkan saya doa yang tidak pernah engkau berikan kepada muridmu yang lain, karena dia memang pendampingnya, ajudannya, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Padahal sudah bawa pulpen dengan kertas. Loh, oke, bukankah ini kan yang paling pertama saya hafal doa. Ya udah, kalau itu sudah, itu yang paling ampuh itu buat saya. Datang lagi, Kiai saya mau yang khusus. Ya. Ya, oke, tulis. Dihayati dulu, tulis Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apalagi Ki? Sudah cukup. Loh, kan sama yang kemarin Ki. Enggak. Perhatikan bagaimana intonasi dan bagaimana jarak napas saya tadi. Dibacakan sekali. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia saja. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maksudnya apa, Ki? Apa permohonanmu? Satu, apa yang paling prioritas? Bungkus Rabbana atina fid dunya hasanah, berhenti, mampir berdoa dalam hati, ya Allah, anakku besok mau ujian, semoga lulus. Tutup,
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, itu melejit sampai kelak. Kendaraannya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sama-sama bacaannya, sama-sama orang baca, tapi berbeda orang yang menghayati cara pengamalan. Malam ini saya juga ijazahkan kepada Bapak Ibu sekalian, karena guru saya tidak melarang untuk mengajarkan kepada orang yang dipercaya. Jadi cobalah Bapak Ibu sekalian, ada saja cara yang Allah berikan. Kalau Allah itu berkehendak untuk menolong hambanya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Pertama kita doakan kedua orang tua kita masing-masing, ya, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Kami yakin larut malam seperti ini akan melancarkan, akan diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita sebagai tanda bukti cinta kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya. Yang ketiga, kita niatkan juga untuk guru-guru kita di SD, guru TK kita dulu mungkin sudah meninggal, guru-guru yang membuat kita itu menjadi terkesima karena keikhlasannya. Kita bayangkan mereka. Dan tentunya kita juga doakan agar anak-anak kita yang sedang menyantri di sini dan seluruh para pembinanya dianugerahkan keikhlasan dan berkah, agar anak-anak kita nanti insya Allah semua yang lulus dari sini akan menjadi pemimpin dan disegani alumninya di beberapa tempat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Allah, irhamna ya arhamar rahimin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau maha menyaksikan, saksikanlah kami semuanya di tengah keheningan malam seperti ini. Hamba-Mu duduk tersimpuh, tiada lain harapannya kecuali memohon ridha-Mu ya Allah, memohon bimbingan-Mu, memohon tuntunan-Mu, dan memohon pertolongan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Ampuni juga seluruh dosa-dosa kedua orang tua kami, kakek nenek kami, dan orang-orang yang pernah berkeringat mengurus urusan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni juga dosa seluruh guru-guru kami. Ampuni seluruh orang-orang yang pernah berjasa di dalam hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya Engkau menghendaki di luar kemampuan kami untuk menolak, dan Engkau memanggil kami pada satu saat, sementara kami memiliki anak-anak dan cucu, kami titipkan anak-anak kami itu kepadamu ya Allah. Bimbinglah dia menjadi anak-anak yang saleh atau salehah. Selamatkanlah dia sehingga bisa menjalani langkah-langkahnya dengan baik di dunia nanti, selamat nanti di akhirat kelak. Ya Allah, ya Tuhan kami, di tengah malam ini menjadi saksi bahwa inilah hamba-Mu yang senantiasa berusaha untuk lebih mendekatkan dirinya kepadamu sedekat-dekatnya. Tiada lain permohonan kami kepadamu ya Allah, ingin lebih dekat lagi dan dekat lagi kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada akhirnya kami serahkan diri ini sepenuhnya kepadamu. Terimalah kami apapun adanya kami. Jika Engkau akan menyiksa kami,
ke dalam neraka-Mu ya Allah. Itu pantas bagi kami mengingat dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Tapi kami yakin bahwa Engkau Tuhan lebih menonjol sebagai Tuhan Maha Pengasih, Maha Pengampun, ketimbang sebagai Tuhan Maha Penyiksa dan Penghukum. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami. Betul-betul hati kami yang sangat dalam memohon petunjuk-Mu. Kiranya kami semuanya yang hadir pada malam hari ini, Engkau memanggil kami di dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Jangan menjemput hamba-Mu di tempat maksiat. Jangan menjemput hamba-Mu sebelum Engkau memastikan seluruh dosa-dosanya Engkau telah mengampuninya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Sekali lagi pada akhirnya kami pasrah. Kami pasrahkan diri ini kepadamu. Terimalah kami apapun adanya kami. Genggamlah kami dan jangan pernah Engkau melepaskan kami lagi. Sungguh nikmat hidup di dalam genggaman-Mu ya Allah. Sungguh tenang hati ini ya Allah. Sungguh bahagia jiwa ini ya Allah. Sungguh lurus pikiran ini ya Allah. Sungguh tidak ada beban hidup ini ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kami sangat bersyukur ya Allah, karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bertaubat, kesempatan kepada kami untuk sadar. Dan pada akhirnya sekali lagi sampaikanlah salam rindu kami kepada junjungan kami Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, seandainya rohmu mendengarkan suara-suara kami semua di pondok pesantren ini, inilah kami para pencinta setiamu. Tidak ada nama yang selalu kami ucapkan paling banyak di setiap hari kami selain namamu ya Rasulullah. Berikanlah syafaatmu nanti di hari kiamat. Tidak ada pembantu yang bisa membantu kami selain Engkau ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami yakin rohmu hadir menemani kamu di kegelapan malam ini ya Rasulullah. Lihatlah, inilah kami hamba-Mu, jauh dari pusat kelahiranmu, jauh dari kurun waktu hidupmu, tapi kami tidak mau kalah dekat cintanya dengan para kekasih-Mu yang lain. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya Engkau mendengarkan suara-suara kami, mohonkanlah ampun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar seluruh dosa-dosa kami diampuni sebelum Ramadan datang, sehingga kami nyaman dan tenang menjalani Ramadan kami kelak. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la maridan illa syafaitah, wa la mayyitan illa rahimtah, wa la mubtala illa afaitah, wa la dainan illa qadaitah, wa la dhallan illa hadaitah, wa la jahilan illa 'allamtah, wala mujahidan fi sabilika illa nasarta, wala waladan illa aslahta, wala aiban illa satarta, wala hajatan min hawajid dunya wal akhirati laka ridha, walana fiha salahun illa a'antana ala qada'iha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbirhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.